Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan materi polinom atas ring. Disampaikan oleh saya sendiri, Marwan, NIM 201050701073. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah matematika lanjut oleh Profesor Safruddin pada Prodi Pendidikan Matematika PPS S2 Universitas Negeri Makassar. Nah, sekarang kita akan masuk apa sebenarnya itu polinom atas ring. Jadi, misalkan R adalah suatu ring dan kita punya barisan tak hingga A0, A1, A2 dan seterusnya sampai AN dengan AI elemen R. Nah, ini dinamakan polinom atas ring atas R jika ada bilangan bulat tak negatif N sedemikian sehingga AI sama dengan 0 untuk setiap I lebih dari N. Dengan kata lain, himpunan yang berorde tak hingga atau infinite A0, A1, A2 dan seterusnya sampai AN yang anggotanya di R itu disebut polinom atas ring R jika mempunyai sejumlah terhingga anggota tidak nol. Jadi dari definisi ini sudah jelas yang mana yang disebut sebagai polinom atas R. Selanjutnya, polinom tersebut di atas kita bisa simbolkan dengan fx sama dengan A0x0 tambah A1x tambah A2x pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah ANX pangkat N. Atau bisa dituliskan sigma AI X pangkat I di mana I sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, di sini kita bisa lihat keterangannya bahwa simbol X di sini bukan anggota dari R, tetapi X ini disebut sebagai indeterminate atas ring R. Selanjutnya, A0 X pangkat 0, kemudian A1X, kemudian A2X pangkat 2, sampai AN X pangkat N, itu disebut sebagai bentuk polinom fx. Sementara A0, A1, A2 dan seterusnya sampai AN ini disebut sebagai koefisien. Jika fx sama dengan A0 X pangkat 0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah AN X pangkat N adalah polinom atas ring R dengan AN tidak sama dengan 0 untuk setiap I lebih dari N, maka polinom tersebut dinamakan polinom berderajat N dan ditulis der fx sama dengan N atau do fx sama dengan N. Jadi der di sini itu artinya derajat, jadi disingkat menjadi der fx. Nah, kita bisa perhatikan bahwa yang merupakan N terbesar pada bentuk fx itulah derajatnya. Jadi ketika di situ N atau pangkat terbesarnya misalnya X pangkat 6, berarti polinom tersebut berderajat 6. Nah, dengan demikian polinom berderajat N bisa kita tuliskan sebagai fx sama dengan sigma AI kali X pangkat I dari I sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, kalau diuraikan, ini menjadi A0 X pangkat 0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah AN kali X pangkat N. Nah, di sini kita bisa perhatikan beberapa kasus khusus ya. Jika AI sama dengan 0 untuk setiap I, maka fx disebut sebagai polinom 0. Jadi ketika semua koefisiennya itu pokoknya AI-nya itu 0,
maka pasti dia disebut sebagai polinom 0. Dan derajatnya di sini tak hingga. Ya, mengapa? Karena di sini kita ketemu bilangan 0, sehingga dia derajatnya tak hingga. Nah, bagaimana kalau fx-nya itu sama dengan A0 kali x pangkat 0? Nah, di sini berarti dia adalah polinom konstan. Ya, kalau dia polinom konstan, maka derajatnya itu adalah 0. Ya, mengapa? Karena x pangkat 0 itu pangkatnya yang paling tinggi adalah 0. Nah, kita lihat teladan 1. Jadi, misalkan kita sudah mempunyai polinom atas ring, kemudian didefinisikan bahwa px itu sama dengan 2 kurang 5x tambah x pangkat 4 tambah 4x pangkat 6. Dari sini terlihat bahwa A0 itu sama dengan 2. Kemudian A1 sama dengan minus 5. Karena A1 itu terletak di depan X. Di situ mengapa minus 5? Karena 2 kurang 5 sama saja 2 tambah minus 5. Kemudian untuk A3-nya itu tidak ada, karena berarti 0. Kemudian A4-nya itu sama dengan 1, karena di depan X pangkat 4 itu tidak ditulis, berarti nilainya 1. Kemudian A5-nya juga tidak ada, karena tidak ada X pangkat 5. Kemudian A6-nya adalah 4, karena koefisien yang berada di depan X pangkat 6. Nah, di sini terlihat bahwa pangkat yang paling tinggi adalah 6, sehingga derajatnya atau dp-nya itu sama dengan 6. Sekarang kita akan lihat beberapa definisi-definisi yang ada pada polinom atas ring. Nah, definisi pertama mengenai kesamaan polinom. Nah, bentuk definisinya yaitu jika ada dua polinom, ya sebut saja fx sama dengan A0 x pangkat 0 tambah A1x tambah A2 x pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai an x pangkat n. Kemudian ada lagi polinom yang kedua, yaitu gx sama dengan b0 x pangkat 0 tambah b1x tambah b2 x pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai bn x pangkat n. Atas ring R ini dikatakan sama jika AI sama dengan BI untuk setiap I lebih dari atau sama dengan 0. Jadi dari definisi ini sangat jelas bahwa untuk setiap koefisien yang bersesuaian itu harus sama. Barulah kedua bentuk polinom itu dinamakan sama. Kita lihat teladan 2. Misalkan kita punya fx sama dengan 3 kurang 4x tambah x pangkat 4 tambah 3x pangkat 6. Kemudian ada gx sama dengan 3 kurang 4x tambah x pangkat 4 tambah 3x pangkat 6. Dari sini terlihat bahwa A0 sama dengan 3. Kemudian B0 sama dengan 3. Berarti A0 sama dengan B0. Nah, dengan cara yang sama kita bisa memperlihatkan bahwa A1 sama dengan B1, A4 sama dengan B4, hingga A6 sama dengan B6. Ya, karena semuanya memenuhi, maka fx sama dengan gx. Ya, karena untuk masing-masing suku yang bersesuaian mempunyai koefisien yang sama, seperti yang saya jelaskan tadi. Bagaimana kalau tidak sama? Nah, jika ada salah satu koefisien yang bersesuaian dan tidak sama, berarti kedua polinom tersebut dikatakan tidak sama. Nah, kita perhatikan bentuk penjumlahan formal tak hingga dari A0 x pangkat 0 tambah A1x tambah A2 x pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai an x pangkat n, atau sama saja dengan sigma AI
kali X pangkat I dari I sama dengan 0 sampai tak hingga. Dengan AI itu adalah anggota dari R, ya, R sendiri adalah ring untuk setiap I, ya, dan di sini X itu disebut sebagai indeterminate. Nah, sekarang kita perhatikan ada himpunan yang kita bentuk, yaitu Rx, di mana Rx ini menyatakan himpunan sigma AI kali Xi dari I sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana I adalah elemen R, kemudian AI-nya juga tidak boleh sama dengan 0, kecuali sejumlah terhingga. Nah, di sini kita akan menyederhanakan bentuk polinom atas ring tadi, sehingga ketika kita menuliskan Rx itu berarti dia adalah polinom atas ring, sehingga ini akan membantu kita untuk menyingkat ketika kita sudah menjelaskan pada definisi-definisi selanjutnya. Ya, mengapa? Karena ini untuk efisiensi saja, supaya tidak terlalu banyak yang kita tuliskan. Nah, untuk itu jika ada fx, dia elemen Rx, maka fx ini berbentuk fx sama dengan A0 x pangkat 0 tambah A1x tambah A2 x pangkat 2 dan seterusnya sampai An kali x pangkat n. Kita lanjut ke definisi kedua mengenai penjumlahan polinom. Jadi misalkan fx dan gx adalah elemen dari Rx. Ya, jadi di sini sudah jelas bahwa fx dan gx ini adalah polinom atas ring. Ya, dia elemen dari Rx. Makanya tadi kita sudah definisikan sebelumnya. Nah, di sini diuraikan bahwa fx itu sama dengan A0 x pangkat 0 sampai An kali x pangkat n. Kemudian gx sendiri sama dengan B0 x pangkat 0 sampai Bn kali x pangkat n. Nah, penjumlahan dari fx dan gx kita bisa definisikan sebagai fx ditambah gx itu sama dengan A0 tambah B0, kemudian tambah A1 tambah B1x, tambah A2 tambah B2 x pangkat 2, sampai seterusnya tambah An tambah Bn kali x pangkat n. Jadi dengan kata lain, ketika kita menjumlahkan dua buah polinom pada ring, maka kita tinggal menjumlahkan koefisien-koefisien yang bersesuaian. Nah, kita perhatikan bahwa jumlah polinom di atas itu juga merupakan polinom. Mengapa? Karena kan AI tambah BI itu adalah elemen R, ring, untuk setiap I, bilangan bulat tak negatif. Sehingga, jika Fx, Gx itu adalah elemen dari Rx, maka mengakibatkan Fx juga ditambah Gx itu elemen Rx. Dan derajat Fx tambah Gx dengan Fx Gx ini bukan ring 0, didefinisikan der fx tambah gx itu kurang dari atau sama dengan maksimum dari derajat fx dan derajat gx. Jadi kita lihat yang mana yang maksimum, maka itulah yang diambil sebagai derajat dari fx tambah gx. Untuk itu, jika ada dua polinom, di sini fx didefinisikan A0 kali x pangkat 0 sampai tambah An x pangkat n. Di sini An-nya tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga dengan Gx sama dengan B0 kali x pangkat 0 sampai tambah Bm kali x pangkat m. Nah, Bm juga tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk mencari derajat dari fx tambah gx, di sini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, derajatnya itu sama dengan maksimum dari M dan N. Kapan dia terjadi? Ketika M-nya itu tidak sama dengan N. Kemungkinan kedua, derajat fx tambah gx itu akan sama dengan M. Ini terjadi ketika
M-nya sama dengan N, dan AN tambah BM ketika dijumlahkan itu tidak sama dengan 0. Yang terakhir, ketika dia derajatnya kurang dari M, ini terjadi ketika M-nya sama dengan N dan AN tambah BM tidak sama dengan 0. Ya, sekarang kita lihat teladan 3. Jadi di sini diketahui ring bilangan bulat Z dengan operasi jumlah dan kali. Kemudian kita misalkan polinom fx gx, di mana ini adalah elemen zx. Ya, ingat zx itu berarti dia adalah polinom atas ring Z. Nah, definisikan fx-nya itu sama dengan 2 tambah 3x tambah 5x kuadrat. Dan gx sama dengan 3 kurang 5x tambah 4x kuadrat kurang 9x pangkat 3. Pertanyaannya, tentukanlah fx tambah gx. Nah, kita lihat penyelesaiannya di sini. Berdasarkan definisi 2 tadi yang kita bahas, bahwa fx tambah gx sama dengan, kita tinggal jumlahkan koefisien-koefisien yang bersesuaian. Misalnya, A2 untuk yang 2 itu berarti dia adalah A0. 3 itu adalah B0. Berarti A0 tambah B0 sama dengan 2 tambah 3. Kemudian tambah 3 kurang 5x tambah 5 tambah 4x kuadrat tambah 0 kurang 9x pangkat 3. Di sini terlihat bahwa A0 sama dengan, maksud saya A3 sama dengan 0 karena di fx tidak ada nilai untuk x pangkat 3 atau koefisien x pangkat 3 tidak ada. Sehingga kita ambil di sini 0. Setelah itu kita sederhanakan, kita peroleh 5 kurang 2x tambah 9x kuadrat kurang 9x pangkat 3. Dari penyelesaian ini kita juga bisa lihat bahwa derajat dari fx tambah gx itu adalah 3. Nah, di sini kita bisa kaitkan dari derajat fx yaitu 2, kemudian derajat gx adalah 3. Sehingga ketika kita operasikan itu derajat dari fx tambah gx adalah 3. Mari kita masuk ke definisi 3, yaitu perkalian polinom. Nah, misalkan kita punya dua polinom fx, gx adalah elemen Rx. Di sini kita uraikan bahwa fx itu sama dengan A0 x pangkat 0 tambah dan seterusnya sampai an kali x pangkat n. Begitu juga gx itu sama dengan b0 x pangkat 0 tambah dan seterusnya sampai bn x pangkat n. Nah, perkalian dari fx dan gx itu didefinisikan sebagai fx kali gx sama dengan c0 kali x0 tambah c1x tambah c2x kuadrat atau x pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai ci kali xi, di mana ci di sini didefinisikan sebagai sigma aj bk, di mana j tambah k itu sama dengan i, dan j sendiri dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, dari definisi di atas kita bisa menunjukkan bahwa misalnya c0. Nah, c0 itu sama dengan sigma j tambah k sama dengan 0 aj bk. Berarti sama dengan, kita ganti j dan k nya. Ya, ketika j nya 0 berarti k nya juga 0 karena j tambah k sama dengan 0. Jadi c0 itu sama dengan a0 b0. Bagaimana dengan c1? Nah, c1 di sini berarti sigma aj bk j tambah k sama dengan 1. Berarti pertama kita ganti indeks A itu adalah 0, ya, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti ketika J-nya 0 untuk A0, maka B-nya 1. Berarti A0 B1. Kemudian ditambah, karena di sini sigma maka tambah. Setelah A-nya 0, kita ambil lagi A-nya 1. Ketika A-nya 1 berarti B-nya 0. Jadi A1 B0. Berarti untuk C1 bisa diganti menjadi
A0 B1 tambah A1 B0. Sekarang kita perhatikan C2. Untuk C2 sama dengan sigma AJ BK J tambah K sama dengan 2. Berarti ketika kita mengambil A-nya 0, berarti K-nya 2. Berarti A0 B2. Ketika kita ambil A-nya 1, berarti B-nya 1. Sehingga A1 B1. Ketika kita mengambil A-nya 3, A-nya 2, berarti B-nya 0. Berarti A2 B0. Dan seterusnya, secara umum, berarti CI sama dengan sigma AJ BK J tambah K sama dengan I. Atau kalau diuraikan sama dengan A0 BI tambah A1 BI kurang 1. Kemudian ditambah A2 BI kurang 2 dan seterusnya sampai dia akan mendapatkan AI B0. Nah, jelas di sini bahwa untuk fx gx elemen Rx, maka fx kali gx juga itu adalah elemen dari Rx. Jadi dia tidak keluar dari polinom atas ring. Dan derajatnya sama dengan derajat dari perkalian itu, derajat fx kali gx itu kurang dari atau sama dengan derajat fx tambah derajat gx. Sehingga untuk fx gx elemen Rx dengan der fx sama dengan n, kemudian kita misalkan der gx juga sama dengan m, kemudian fx itu kita definisikan sebagai A0 kali x pangkat 0 sampai an x pangkat n. Ingat, an-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian gx kita definisikan b0 kali x pangkat 0 sampai tambah bm kali x pangkat m. Bm juga tidak boleh sama dengan 0. Maka kita peroleh perkalian polinomnya, yaitu fx kali gx itu sama dengan A0 B0 tambah A0 B1 tambah A1 B0x dan seterusnya sampai AN BM kali x pangkat n tambah m. Dari sini kita bisa lihat beberapa ketentuan. Jika perkalian AN kali BM-nya tidak sama dengan 0, maka bisa ditentukan derajat dari fx kali gx-nya, yaitu n tambah m. Atau dengan kata lain, sama saja dengan derajat fx tambah derajat gx. Bagaimana kalau an bm-nya sama dengan 0? Nah, di sini berarti derajat fx kali gx-nya akan kurang dari sama dengan n tambah m. Atau kurang dari sama dengan derajat fx ditambah derajat gx. Nah, jika an tidak sama dengan 0, kemudian bm juga tidak sama dengan 0, maka an dikali bm juga tidak akan sama dengan 0. Ya, karena tidak ada dua nilai yang menghasilkan 0. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk derajat hasil perkalian dua polinom itu sama saja dengan derajat fx ditambah dengan derajat gx. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat teladan 4. Di sini diketahui ring bilangan bulat Z dengan operasi jumlah dan kali. Kemudian kita misalkan fx dan gx adalah elemen dari zx. Ya, ini polinom atas ring. Nah, di sini didefinisikan fx itu sama dengan 2 tambah 3x tambah 5x kuadrat. Dan gx sama dengan 3 kurang 5x tambah 4x kuadrat kurang 9x pangkat 3. Yang diminta adalah tentukan fx dikali gx. Nah, bisa kita lihat penyelesaiannya. Sebelum kita mencari nilai dari fx kali gx, alangkah bagusnya kita tentukan dulu semua koefisien-koefisien dari kedua polinom. Ini membantu kita dalam menyelesaikan soal ini. Jadi, kita bisa lihat untuk polinom fx, kita bisa lihat bahwa A0-nya itu sama dengan 2. A1-nya sama dengan 3, A2-nya sama dengan 5. Kemudian A3-nya tidak ada. Mengapa? Karena tidak ada x pangkat 3 di situ. Nah, untuk yang gx, berarti B0-nya 3, B1-nya min 5, B2-nya sama dengan 4. Kemudian B3-nya adalah minus 9. Nah, perlu juga kita lihat berapa derajat dari fx kali gx. Ini untuk membantu kita dalam mencari berapa CI
dari perkalian fx kali gx. Nah, perhatikan bahwa derajat fx kali gx sama saja derajat fx ditambah derajat gx. Jadi derajat f adalah 2, derajat g adalah 3. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti kita akan menguraikan fx kali gx dari C0 sampai C5. Perhatikan, jadi fx sama dengan fx kali gx itu sama dengan C0 tambah C1x tambah C2x kuadrat tambah C3x pangkat 3 tambah C4x pangkat 4 tambah C5x pangkat 5. Mengapa? Karena kita tadi sudah tahu derajatnya bahwa itu paling tinggi 5. Jadi kita cukup sampai C5x pangkat 5. Nah, sekarang kita akan mencari berapa sih nilai C0 sampai C5. Nah, untuk mencari C0 sampai C5 ini, kita akan gunakan definisi yang kita tadi sudah bahas. Nah, misalkan di sini C0. Nah, C0 berarti kita mencari I tambah J yang sama dengan 0. Ya, jadi di sini 0 tambah 0 berarti A0 dikali B0. Dari yang kita tadi sudah uraikan bahwa A0 itu 2, B0 itu 3, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya C1. Kita tahu C1 berarti jumlahnya adalah 1, berarti A0 B1 tambah A1 B0. Sehingga kita peroleh nilainya adalah minus 1. Kemudian C2 itu sama dengan A0 B2, ya karena 0 tambah 2 sama dengan 2, tambah A1 B1, 1 tambah 1 sama dengan 2, tambah A2 B0, 2 tambah 0 sama dengan 2. Kemudian kita tinggal substitusi, sehingga diperoleh 8. Nah, selanjutnya C3. Untuk mendapatkan 3 berarti 0 tambah 3, berarti A0 B3. Jadi A0 B3 tambah A1 B2 tambah A2 B1 tambah A3 B0. Nah, sama dengan, perhatikan untuk nilai A3. Di sini A3 karena dia tidak ada pada polinom fx, maka nilainya 0. Nah, sehingga diperoleh hasil minus 31. Nah, untuk C4 itu sebenarnya kan kita bisa mulai dari A0 B4. Tetapi hal itu tidak bisa kita lakukan karena pangkat tertinggi dari Gx atau yang tertinggi dari Fx dan Gx itu adalah 3. Jadi tidak bisa kita mengambil A0 B4 karena nilai B4 tidak ada. Mengapa? Karena tadi cuma sampai maksimal 3. Ya, sehingga walaupun kita juga masukkan nanti ke situ, itu nanti pasti akan menghasilkan juga tambah 0. Ya, jadi kita lihat berapa maksimum dari polinomnya. Jadi yang kita ambil A1 B3 tambah A2 B2 tambah A3 B1. Jadi 1 tambah 3 4, 2 tambah 2 4 juga, 3 tambah 1 sama dengan 4. Kita tidak ambil 4 tambah 0 karena memang tidak didefinisikan dari polinomnya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah minus 7. Selanjutnya C5 berarti 0 dan 5 tidak bisa karena 5 juga tidak ada di polinomnya. Begitu juga 1 dan 4. 1 dan 4 kan sama dengan 5, tapi tidak kita ambil juga karena tidak ada 4. Jadi yang bisa kita ambil adalah 2 tambah 3 dan 3 tambah 2. Jadi A2 B3 tambah A3 B2, sehingga hasilnya adalah minus 45. Nah, dari uraian ini bisa kita simpulkan bahwa fx kali gx itu sama dengan 6 kurang x tambah 8x kuadrat kurang 31x pangkat 3 kurang 7x pangkat 4 kurang 45x pangkat 5. Di sini sangat jelas bahwa derajat dari fx kali gx itu adalah 5. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo kita diskusikan hal-hal yang belum jelas
dari pembahasan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.